Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Asaifi Norma dan Wanda Saputra. Di sini saya akan mempresentasikan tentang arti dan tujuan pendidikan kependudukan atau demografi. Yang pertama yaitu pengertian dasar ilmu kependudukan atau demografi. Demografi merupakan karangan yang mengenai rakyat atau penduduk. Pengertian demografi ini ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Menurut para pakar Bogey tahun 1976 bahwa kajian kependudukan secara statistika dan matematika menyangkut perubahan-perubahan penduduk, komposisi dan distribusi penduduk melalui 5 komponen demografi, yaitu fertilitas, kemudian mortalitas, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup ilmu kependudukan. Dalam sejarah perkembangan demografi, timbul masalah mengenai pembagian cabang ilmu ini. Menurut Metros dan Strick, masalah penduduk dapat dibedakan menjadi masalah kuantitatif atau demografi dan masalah kualitatif yang membahas penduduk dari segi genetis dan biologis. Bagasan ini tidak mendapat dukungan. Maka dari itu, walaupun demografi menggunakan banyak hitungan atau kuantitatif, tapi juga dapat bersifat kualitatif. Sekarang lebih disadari bahwa demografi tidak dipelajari secara murni, terlepas dari variabel-variabel non-demografis seperti ekonomi, sosiologi, geografi, politik, dan sebagainya. Dinamika penduduk. Dinamika kependudukan merupakan perubahan penduduk. Perubahan atau perkembangan kependudukan terjadi akibat adanya perubahan yang terjadi maupun karena perilaku yang terkait dengan upaya memenuhi kebutuhannya. Setiap perubahan yang dilakukan salah satu faktor perubahan penduduk tersebut akan berdampak pada keseluruhan, misalnya jumlah menurut umur penduduk dan jenis kelamin penduduk. Selanjutnya yaitu ukuran-ukuran dasar demografi. Yang pertama yaitu rate. Rate ini merupakan angka yang menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau penyakit tertentu. Yang kedua yaitu rasio. Rasio di sini merupakan perbandingan antara numerator dan denominator pada suatu waktu atau perbandingan dua bilangan yang tidak saling tergantung. Selanjutnya proporsi. Proporsi merupakan perbandingan antara pembilang atau numerator dengan penyebut atau denominator, di mana numerator termasuk atau bagian dari denominator dengan satuan persen. Yang keempat yaitu rata-rata, merupakan ukuran nilai tengah yang diperoleh dengan cara menjumlahkan semua nilai pengamatan yang didapat kemudian dibagi banyaknya pengamatan yang ada. Yang kelima yaitu frekuensi. Frekuensi merupakan ukuran yang menyatakan berapa kali aktivitas atau suatu kegiatan yang dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Yang terakhir adalah cakupan. Cakupan ini merupakan ukuran untuk menilai pencapaian hasil pelaksanaan dari suatu target kegiatan yang ditentukan pada periode tertentu. Kemudian teori kependudukan. Yang pertama, aliran Malthusian. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Yang kedua yaitu aliran Marxis. Aliran ini merupakan aliran yang tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, akan tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja. Yang terakhir adalah aliran Neo-Malthusian. Kelompok ini menyokong aliran Malthus, akan tetapi lebih radikal lagi, dan aliran ini sangat menganjurkan untuk mengurangi jumlah penduduk dengan menggunakan cara-cara, yaitu
dengan cara salah satunya yaitu menggunakan alat kontrasepsi. Kemudian pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk dapat bertambah dengan adanya peningkatan gizi dan jumlah meningkatnya kestabilan negara. Pertumbuhan penduduk yang berjalan terus-menerus menjadi beban apabila tidak diikuti dengan kualitas dari penduduk tersebut. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk peningkatan daya tampung produksi untuk memenuhi penambahan output yang diukur menggunakan produk domestik bruto maupun produk domestik regional bruto dalam suatu wilayah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.